Om Swastiastu. Selamat pagi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, Stefi Fazria Puspita Kusuma Putri dalam Seputar ITKes Bali. Korupsi. Kata korupsi bukan lagi hal baru di telinga kita. Dan anti korupsi disinyalir sebagai salah satu cara membebaskan bangsa Indonesia dari tindak korupsi. Tim peneliti ITKes Bali sedang melakukan penelitian terkait tingkat kesadaran anti korupsi di masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimanakah hasilnya? Mari simak liputan berikut. Jadi kami meneliti tentang tingkat kesadaran anti korupsi di masyarakat. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang anti korupsi. Metode yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah metode subjektif, yakni dengan mewawancarai masyarakat dan anak muda. Narasumber yang kami jadikan tolak ukur dari penelitian ini adalah masyarakat, anak SMA, dan mahasiswa. Perkenalkan, kami dari mahasiswa ITKes Bali, Prodi Keperawatan Anestesiologi, semester 2 tingkat 1. Kami akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk memenuhi tugas PBAK tentang anti korupsi, Pak. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Saya Bagus Bir. Saya dari Rembang, saya wira swasta. Ya, Bapaknya ya. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara, Pak? Bersedia. Ya, nanti kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang terkait dengan anti korupsi, Pak. Oh, siap. Ya. Saya mulai bertanya ya, Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak mengetahui apa itu korupsi? Korupsi saya tahu. Kita kan sudah di Indonesia itu korupsi itu sudah hampir mendarah daging di di masyarakat. Kita sudah melihat berita-berita di televisi. Makanya pemerintah membentuk tim KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang saya tahu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang korupsi di Indonesia? Kalau masalah korupsi di Indonesia sangat wah gitu loh sekarang. Mungkin kalau korupsi itu kan biasanya di pemerintahan, yang banyak di pemerintahan di Indonesia, bukan di swasta gitu. Kalau korupsinya di Indonesia itu sudah sangat gimana ya, mungkin dari rakyat kecil mungkin sangat kecewa kalau melihat korupsi yang terlalu besar. Kalau misalnya korupsi itu kadang-kadang dari segi hukuman mungkin tidak terlalu, istilahnya tidak mendapat hukuman yang setimpal. Nah, itu kalau menurut saya. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Menurut Bapak, apakah korupsi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Kalau korupsi itu kalau memang korupsi untuk dari pemerintah itu sangat berdampak bagi rakyat Indonesia menurut saya. Kalau misalnya contohnya itu bantuan-bantuan dari pemerintah itu misalnya tidak sampai ke bawah gitu, istilahnya disunat gitu, istilahnya bantuannya tidak menyampai ke masyarakat bawah. Itu intinya kan bantuan itu harus menyampai ke bawah gitu, masyarakat bawah, bukan bantuan itu untuk yang di atas saja gitu. Yang keempat, pernahkah Bapak mendengar tentang pendidikan anti korupsi? Jika iya, menurut Bapak apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi itu pernah mendengar di televisi ya, ini kan media sosial ya. Kalau untuk pendidikan korupsi itu sangat penting menurut saya bagi anak-anak zaman sekarang ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang akan istilahnya kan korupsi itu kan sangat merugikan orang lain. Itu istilahnya. Dari segi pendidikan, mahasiswa itu harus tahu apa itu korupsi. Kalau misalnya mahasiswa itu kan mesti belajar tentang korupsi. Nanti kalau dia sudah
tamat, selesai menyelesaikan kuliah istilahnya, untuk nanti untuk dapat pekerjaan, biar mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain istilahnya, korupsi itu misalnya, biar tidak merugikan perusahaan gitu. Itu inti dari belajar tentang korupsi gitu. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak pentingkah pendidikan anti korupsi diberikan kepada masyarakat dan apa alasannya? Penting sekali pendidikan anti korupsi diberikan pada masyarakat, tapi mungkin pemerintah kurang. Cuma pendidikan korupsi itu menurut saya paling di tingkat mahasiswa biasanya, pemerintah yang sosialisasinya. Kalau di masyarakat sih belum sih sebenarnya, nggak ada, jarang sih saya lihat. Cuma kita belajar di televisi aja, kita lihat gimana. Kalau penting sekali itu sebenarnya kalau dapat pendidikan anti korupsi itu, biar pembelajaran anti korupsi itu, biar tuh saya bilang tadi, kita belajar biar tidak kita berbuat korupsi gitu. Karena korupsi itu kan otomatis pastilah merugikan istilah negara, orang lain gitu loh. Misalnya itulah seperti bantuan-bantuan yang didapat misalnya dari pemerintah pusat sampai di bawah, istilahnya disunat itulah dikorupsi istilahnya. Sampai di bawah berarti bantuan itu mungkin nggak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, seperti itu saya kira. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan. Ya, Selamat sama-sama. Perkenalkan, di sini dengan saya Karin Wiradina Udayani dari Prodi D4 Anestesiologi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang korupsi. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Ya, Yang pertama, apa sih yang Bapak ketahui tentang korupsi itu? korupsi adalah sesuatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat untuk kepentingan pribadinya dalam menjalankan tugas atau wewenangnya. Baik, yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang korupsi di Indonesia? Korupsi di Indonesia cukup merugikan masyarakat, dan saat ini walaupun sudah ada dari KPK yang itu untuk menindaklanjuti hal korupsi yang terjadi, walaupun kedengarannya masih berkurang, tapi masih ada tindakan korupsi itu masih berlangsung. Baik, yang ketiga, menurut Bapak, apakah korupsi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia? Ya, dampaknya adalah sangat merugikan masyarakat Indonesia, dan itu pun akan bisa menghambat pembangunan ataupun pergerakan roda perekonomian di Indonesia. Baik, yang keempat, pernahkah Bapak mendengar tentang pendidikan anti korupsi? Jika iya, menurut Bapak, apa itu pendidikan anti korupsi? Ya, sekarang sudah mulai dilakukan pendidikan anti korupsi di lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah untuk mengurangi tindakan-tindakan korupsi. Kedepannya ditanamkan mental anti korupsi pada pemuda-pemuda atau pada generasi-generasi, supaya kedepannya tidak melakukan korupsi di negara kita. Baik, yang terakhir, menurut Bapak, pentingkah pendidikan anti korupsi diberikan kepada masyarakat? Apa alasannya? Ya, sangat penting, karena korupsi itu adalah merugikan semua orang dan merugikan masyarakat.
korupsi itu harus dilakukan pendidikan korupsi supaya masyarakat tahu bahwa korupsi itu akan merugikan masyarakat dan supaya masyarakat tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaannya Bapak untuk saya wawancarai. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Dewi Senja, mahasiswi dari kampus ITKes Bali. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk wawancara Ibu? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dari Lady. Oke, baik Ibu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai pendidikan anti korupsi ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mengetahui apa itu korupsi? Iya, tentu. Menurut Ibu korupsi itu apa? Kalau menurut saya, korupsi itu adalah suatu penyalahgunaan materi dalam bentuk apapun untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Baik Ibu, jadi Ibu sudah paham ya korupsi itu apa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang korupsi di Indonesia? Kalau menurut saya sih, korupsi di Indonesia itu masih kurangnya penegakan hukum secara tegas, sehingga walaupun diatur dalam perundang-undangan, masih aja ada korupsi yang menjamur. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah korupsi di Indonesia memberikan dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia? Oh tentu, karena dengan adanya korupsi di Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia, karena korupsi bisa menjadi faktor resiko terhambatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya, pernahkah Ibu mendengar tentang pendidikan anti korupsi? Jika iya, menurut Ibu apa itu pendidikan anti korupsi? Iya, pernah. Pendidikan anti korupsi yang saya ketahui, pendidikan yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif, yaitu untuk menciptakan karakter bangsa Indonesia yang sehat dan bebas korupsi. Gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu sendiri, pentingkah pendidikan anti korupsi diberikan kepada masyarakat, dan jika iya, alasannya apa? Oh ya, sangat penting, karena dengan adanya pendidikan anti korupsi itu bisa dijadikan sebagai senjata atau strategi untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia yang bebas korupsi, seperti yang saya katakan tadi. Baik Ibu, jawabannya baik sekali. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Hai Ade, kalau boleh tahu nama Ade siapa ya? Oh, kenalin aku Oika. Oik ini kelas berapa? Sekarang aku kelas 3 SMA sih. SMA-nya di mana? Gue SMA-nya di SMA Tunas Bangsa 1. Kalau kami berdua wawancarai Oik, apakah Oik mau? Ya kak, boleh. Nah, kalau begitu kita wawancara ya, Rifka ya. Oke. Oke, Oik, aku mau nanya nih tentang korupsi. Apa kamu mengetahui apa itu korupsi? Mengetahui Kak. Kalau begitu bagaimana pendapat Oik tentang korupsi di Indonesia? Untuk sekarang masih marak terjadi sih. Kalau menurut Oik, korupsi ini berdampak nggak bagi kehidupan di masyarakat Indonesia? Sangat berdampak untuk masyarakat yang sangat buruk. Oh ya. Terus, Oik pernah nggak mendengar tentang pendidikan korupsi, anti korupsi? Pernah. Kalau iya, menurut Oik apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi di SMA aku ya, itu mengajarkan untuk tidak melakukan korupsi dan juga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oke, kalau menurut Oik penting nggak pendidikan anti korupsi itu kepada masyarakat? Menurutku penting banget sih agar tidak merugikan masyarakat yang lain. Oke, terima kasih ya Oik. Terima kasih buat kesempatan waktunya Oik ya. Kami mohon pamit. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkolila Yunus, NIM 214301068, dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Putri Rana dengan NIM 214301075. Kami dari tim wawancara 2, tugas kami di sini untuk memenuhi video wawancara untuk tugas kami yaitu PPAK. Oke, baiklah. Sekarang
Saya sudah bersama narasumber kami, yaitu yang bernama Uni. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Uni, apakah Anda mengetahui apa itu korupsi? Menurut saya, korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan, yaitu mencuri, mengambil, serta menyalahgunakan kepercayaan publik yang digunakan oleh pejabat hanya untuk mementingkan diri sendiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Uni tentang korupsi di Indonesia? Menurut pendapat saya tentang korupsi di Indonesia, yaitu pada sekarang ini masih marak terjadi, apalagi di sepanjang era reformasi yang kini menyebabkan kesenjangan sosial dan penyelewengan hak-hak rakyat yang masih terjadi. Pertanyaan nomor 3, menurut Uni, apakah korupsi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Yang menurut saya memberikan dampak dengan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan nomor 4, pernahkah Anda mendengar tentang pendidikan anti korupsi? Iya. Jika iya, menurut Anda apakah itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi. Baik, lanjut pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, pentingkah pendidikan anti korupsi diberikan kepada masyarakat? Apa alasannya? Iya, menurut saya penting. Alasannya agar kita berani menentang tindak korupsi yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun itu, membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tidak koruptif yang terjadi. Itu saja. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Kak. Selamat siang Kak. Siang. Perkenalkan saya Syaika dengan rekan saya Cynthia. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tingkat kesadaran anti korupsi di masyarakat. Boleh kami tahu dengan kakak siapa? Dengan kakak Vita. Apakah benar kakak seorang mahasiswa di ITKS Bali? Iya benar. Baik Kak, kami langsung mulai wawancaranya. Apakah Anda mengetahui apa itu korupsi? Ya, menurut saya korupsi merupakan semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia? Sangat miris karena di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini masih ada koruptor yang memanfaatkan kesempatan. Menurut Anda, apakah korupsi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Tentu saja, karena dampak dari korupsi itu menurunkan investasi negara, melemahnya ekonomi, dan juga merugikan masyarakat itu sendiri. Pernahkah Anda mendengar tentang pendidikan anti korupsi? Ya, pernah. Menurut Anda, apa itu pendidikan anti korupsi? Menurut saya, pendidikan anti korupsi itu merupakan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi kepada generasi muda tentunya, untuk menolak secara tegas seluruh tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Menurut Anda, pentingkah pendidikan anti korupsi diberikan kepada masyarakat? Tentu saja penting. Apa alasannya? Untuk menanamkan nilai budaya anti korupsi kepada masyarakat dan juga generasi muda, untuk dapat menilai dan menolak secara tegas seluruh tindakan korupsi di tengah lingkungan masyarakat. Baik, sekian wawancara pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya, Kak. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Satria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa aktif di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Bali seputaran pendidikan anti korupsi. Kali ini saya sudah bersama. Perkenalkan, saya Randy Saputra, mahasiswa aktif di Institut Teknologi Kesehatan Bali, jurusan D4 Keperawatan Anestesiologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya bagaimana pemahaman Anda tentang seputaran pendidikan anti korupsi. Dimulai dari pertanyaan saya yang pertama, itu adalah apakah Anda mengetahui apa itu korupsi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saya mengetahui apa itu korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan kriminal atau tindakan yang dilakukan sewenang-wenang oleh pejabat negara ataupun pejabat-pejabat desa yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Baik, yang kedua, saya akan bertanya bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia?
Tentunya pendapat saya tentang korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan pada saat ini, di mana korupsi itu terjadi mulai dari tingkat desa mau sampai ke negara, yang dimana ini sangat merugikan bangsa Indonesia, tentunya masyarakat kecil yang ada di lingkungan yang terpencil seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, apakah korupsi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia? Tentu saja sangat memberikan dampak yang buruk, seperti jawaban saya yang kedua. Dampak yang dapat diakibatkan oleh korupsi seperti di kehidupan sosial, yang dimana masyarakat akan mengalami kekurangan baik dalam perbelanjaan, yang dimana harga-harga akan semakin meningkat, ataupun masyarakat yang sudah taat membayar pajak itu sangat tidak mendapatkan hak-haknya, walaupun dia sudah membayar pajak, tetapi pejabat-pejabat yang ada di atas itu menyalahgunakan dalam masyarakat saat membayar pajak, seperti itu. Baik, pertanyaan yang keempat, apakah Anda mengetahui apa itu pendidikan anti korupsi? Jika ya, apa itu pendidikan anti korupsi? Tentunya saya mengetahui apa itu pendidikan anti korupsi, di mana saya atau kita sebagai generasi muda sangat penting untuk mendapatkan tentang pendidikan anti korupsi, yang dimana pendidikan anti korupsi ini akan menjadi salah satu edukasi kepada masyarakat maupun mahasiswa untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini, seperti itu. Baik, pertanyaan saya yang terakhir, menurut Anda, apakah penting pendidikan anti korupsi dan apa alasan Anda? Menurut saya, pendidikan anti korupsi itu sangat penting diberikan kepada masyarakat umum, yang dimana ini merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi itu terjadi di masyarakat maupun di instansi pemerintahan, supaya masyarakat maupun mahasiswa itu akan sadarnya pentingnya tentang tidak melakukan korupsi dari sejak dini. Sekian dari jawaban saya. Baik, sekian bagaimana ulasan dari narasumber saya Randy Saputra mengenai pertanyaan-pertanyaan seputaran pendidikan anti korupsi. Kami telah selesai melakukan wawancara, ada beberapa poin penting yang kami dapat. Yang pertama, korupsi bukan lagi hal tabu bagi masyarakat, tetapi sudah menjadi sesuatu yang sangat meresahkan dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, masyarakat pada umumnya sudah paham apa itu pendidikan anti korupsi dan bahkan sudah tahu bagaimana contoh pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, tingkat kepentingan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat ternyata sangat tinggi. Mereka merasa pendidikan anti korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah korupsi di Indonesia. Jadi, hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran anti korupsi di masyarakat Indonesia pada umumnya tinggi. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Pergi liburan ke Pulau Bali, matahari pagi menghiasi hari. Sejak dini tanamkan jiwa anti korupsi, maka kita buat Indonesia bersih dari korupsi. Sekian liputan seputar ITKS Bali. Saya Stevi pamit undur diri. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Sampai jumpa.